pengorbananmu, kami semua melihatnya. Akhirnya, berbuah manis juga. Sudah dulu ya, Song Yuan. Yao Yao akan segera pulang. Aku harus siapkan kejutan ulang tahun untuknya. Yao Yao, kau sudah pulang? Song Yuan, sebaiknya kita putus saja. Kau orang baik, tapi aku yang tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Lagi pula, Xiao Nianzhen sudah kembali. Aku tidak ingin hidupku penuh penyesalan nanti. Aku tahu kau sulit menerimanya sekarang. Tapi pernikahan kan bukan main-main. Cinta saja tidak cukup mengenyangkan perut. Kau tahu, setelah hari ini, aku sudah 25 tahun. Aku tidak mau lagi menjalani hari-hari biasa denganmu. Xiao Nianzhen baru pulang dari luar negeri dan langsung memberikan apartemen besar. Ini adalah pencapaian yang tidak akan kau raih seumur hidup mengetik kode. Jadi, mulai sekarang, sebaiknya kita tidak usah berhubungan lagi. Aku tidak ingin Xiao Nianzhen salah paham. 5 tahun bersama, tetap kalah dengan cinta pertama. Wanita yang berubah hati, sama seperti kain pel kotor. Harus dibuang, harus dibuang. Kau langsung pergi begitu saja? Tidak ada yang mau kau katakan atau tanyakan? Selamat ulang tahun. Ternyata selama 5 tahun ini dia tidak begitu mencintaiku. Ketika aku minta putus, harusnya dia menangis terseduh-seduh, lalu berlutut memohon padaku, kan? Kenapa tidak ada reaksi? Halo? Sayang, aku baru saja minta putus dari Song Yuan. Dia bahkan tidak mencoba menahanku. Apa? Song Yuan berani putus denganmu? Berapa uang pisah yang dia berikan? Uang pisah? Hah? Iya ya, pantas saja dia pergi tanpa berkata-kata. Ternyata dia tidak mau memberikan uang perpisahan. Lalu rumah yang kau tinggali sekarang? Bukan atas namamu. Dia dulu bilang, rumah ini hanya sementara. Nanti kalau sudah pindah rumah, akan diberikan ke adikku untuk kamar pengantin. Nah, itu baru masuk akal. Cewek polos sepertimu, cepat atau lambat pasti ditipu habis-habisan sama cowok. Tenang saja, cowok bucin seperti Song Yuan tidak lebih dari 3 hari akan datang minta balikan. Nanti kau tinggal ajak dia ke notaris dan minta dia mengubah sertifikat rumah atas namamu. Baik, aku mengerti. Makasih ya. Sepertinya aku harus mencari Song Yuan untuk bicarakan masalah rumah ini dengan serius. Apa? Kau mau jual rumah? Bukannya kau berniat kasih ke adik iparmu untuk rumah pengantin? Aku kasih apanya? Aku sudah putus. Sudahlah, kau cuma omong besar. Nanti pulang berlutut dan minta maaf. Tidak mungkin. Kalian benar-benar putus. Setauku waktu kau beli rumah, kau bakal mencantumkan nama Yao Yao. Iya, ada namanya. Tapi itu harta sebelum menikah. Aku punya bukti pembayaran rumah. Dia tidak keluar uang sepeser pun. Rumah itu bukan miliknya. Baiklah, kirimkan dana rumahnya ke aku. Nanti aku tanya ke bibiku. Sudah, jangan sedih lagi. Tapi, kau putus di waktu seperti ini, lalu bagaimana dengan semua persiapan pernikahanmu? Kau sudah sebar banyak undangan. Bagaimana kau mau menjelaskannya? Tanggal pernikahan tidak berubah. Cuma mempelainya yang ganti. Bibiku bilang dia bisa melihat rumahnya nanti. Aku sudah sampai rumah. Ingat, jangan minum terlalu banyak. Tinggal seminggu lebih sedikit. Aku harus cari dari mana perempuan yang mau menikah denganku.
Apa yang terjadi? Bukannya aku sedang di bar. Aku beri kau 10 detik. Buka sendiri sabuknya. Tidak mungkin. Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku dijebak. Aku diberi sesuatu yang tidak beres. Tolong aku sekali ini saja. Aku akan bertanggung jawab. Kalau tidak, obat itu bisa membunuhku. Kalau kau sudah yakin hubungi aku. Aku akan bertanggung jawab. Perempuan ini benar-benar dominan. Game Hack yang terhormat, kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan Departemen Keamanan Negara kami dan Divisi Teknologi Informasi. Ketentuan berlaku untuk Anda. Undangan membesarkan seperti ini lagi. Kemarin aku pergi terburu-buru. Kartu bank dan semuanya masih ada di Lin Shuyao. Aduh, putusnya juga mendadak. Lebih baik aku bukukan dulu kartunya. Aku bahkan belum tahu siapa nama dia sebenarnya. Halo, Direkturku. Direkturku, semua kepala departemen sudah hadir. Server perusahaan sudah pulih kah? Lapor Direkturku. Sejauh ini kami hanya bisa membuat situs resmi berjalan normal. Fitur lainnya masih butuh waktu. Pihak yang menyerang kita adalah salah satu hacker, legendaris top 10 dunia, Ben Yi. Suli, sudah temukan jejak hacker James? Direkturku, langkah pengamanan James sangat rapat tanpa celah. Tapi IP terbarunya muncul di Changcheng. Perusahaan besar semua sedang mencarinya. Dengar baik-baik semua. Gunakan sumber daya sekarang juga. Dan temukan James, siapapun yang berhasil mengundang James. Hadiahnya 2 miliar. 2 miliar. Katanya kalau bisa menemukan James dapat 2 miliar. Pacarmu bukannya programmer. Di dunia IT, mereka harusnya ada yang kenal dengan James, kan? Ahli seperti dia, mana mungkin sembarangan ada yang kenal. Bagaimana kalau ternyata pacarmu itu James? Itu 2 miliar loh. Cepat tanya dia. Haruskah aku tanya Song Yuan? Tidak. Aku tidak akan semudah itu menghubunginya. Tapi, kemarin malam dia pergi kemana? Kenapa belum datang untuk berbaikan? Halo? Sayang, mau jalan-jalan tidak? Boleh. Hari ini kebetulan Song Yuan dapat bonus dari proyek sebelumnya. Aku kebetulan ada sesuatu yang ingin kubeli. Nona Lin, yang Anda maksud ini kan? Iya benar, yang ini. Memang cantik. Yao, kau sudah lama ingin ini kan? Iya. Sayang sekali, gaji Song Yuan sebulan cuma segitu. Bulan lalu, aku baru beli tas, jadi harus tunggu bulan ini. Nona Lin beruntung sekali. Ini stok terakhir di toko kami. Berliannya banyak sekali. Berapa harganya? Model bintang gemerlap ini terdiri dari 99 berlian yang dipasang dengan tangan. Harganya 38 juta. Oke, bungkus saja. Silakan masukkan PIN Anda. Transaksi gagal. Ada apa ini? Apa kau salah memasukkan PIN? Tidak mungkin.
Transaksi gagal. Transaksi gagal. Transaksi gagal. Transaksi gagal. Nonalin, sepertinya kartu Anda tidak bisa digunakan. Tidak mungkin. Pasti mesin toko kalian yang bermasalah. Sebentar, saya ganti mesinnya. Silakan. Transaksi gagal. Yau Yau, kartu ini dari Song Yuan kan? Mungkin dia membekukan kartunya. Bagaimana kalau kau telepon dan tanya dia? Tidak mungkin. Bagaimana dia berani melakukannya? Baiklah. Tidak mau membelanjakan uang untukku ya? Kalau begitu aku akan cari orang yang mau. Kak Yanchan, Aku sedang belanja di Mall Singfu. Aku suka kalung berlian ini. harganya 38 juta. Bisa kau belikan untukku atau tidak? Aduh, Yao Yao, di Mall Singfu itu banyak barang palsunya. Aku punya koneksi. Nanti aku akan dapatkan berlian asli dari Afrila untukmu. Tapi, aku maunya sekarang. Yao Yao, aku sedang sangat sibuk. Aku tutup dulu ya. Halo? Halo? Nonalin, apakah Anda masih ingin kalung ini? Jika tidak... Apa maksudmu? Kau pikir aku tidak mampu? Aku hanya tiba-tiba merasa kalung ini tidak bagus. Aku tidak jadi membelinya. Xiaoxi, ayo pergi. Iya baik. Yau Yau, kau tidak apa-apa? Ini karena Song Yuan. Dia memang pelit. Yau Yau, menurutku sebaiknya kau dekati Xiao Nianchen itu. Sebagai wanita, kita harus selalu punya jalan keluar. Kalau tidak, Song Yuan akan selalu berpikir kau tidak bisa hidup tanpa dia. Aku tahu. Song Yuan berani membuatku marah. Dia pasti akan menyesal. Xia Song, rumah ini tipe yang selalu aku mau. Aku transfer dulu 20 juta sebagai tanda jadi. Aku pulang siapkan uangnya. Ketemu lagi 3 hari ya. Terima kasih, Bibi. Maaf merepotkan datang pagi ini. DP-nya sudah gue kirim ya. 20 juta kan? Sampai jumpa, Bibi. Dulu setiap terima gaji selalu ada banyak pesan potongan belanja masuk. Sampai susah nabung. Sekarang tiba-tiba aku punya banyak uang di tangan. Rasanya masih aneh. Untung saja pernikahan itu batal. Karena rumahnya sudah terjual. Mumpung hari ini aku rapikan barang dan pindah saja. Lin Suyao, rumah ini sudah aku jual. Cepat kemari bereskan barang. Pindah dalam 3 hari. Masih berani mengirimiku pesan. Minta maaf pun percuma. Aku Lin Suyao bukan tipe yang bisa dibujuk hanya dengan beberapa kalimat. Astaga, Song Yuan itu hanya cowok miskin, tidak punya uang. Kau tidak perlu memusingkan dia. Gini aja, nanti malam biar aku traktir kita minum di bar. Bertahun-tahun, Lin Suyao habiskan uangku untuk beli banyak barang. Tapi yang dia kasih ke aku, jam tangan senilai kurang dari 1 juta. Sekarang rasanya semua balik ke pemilik aslinya. Song Yuan, ada yang nawar 30 M buat beli sistem AI kita. 30 miliar? Masalah sebesar ini tidak bisa kuputuskan sendiri. Bagaimana kalau malam ini ketemu dan mendiskusikannya? Baiklah, kita ketemu di tempat biasa jam 7. Bisa-bisanya dia kasih cincin semahal ini ke orang lain. Dia sebenarnya siapa sih? Sayang, jangan mudah memaafkan dia.
Laki-laki memberi hadiah atau perhiasan itu hal yang wajar. Kalau kau baikan terlalu cepat, dia akan menganggapmu mudah dibujuk dan meremehkanmu. Iya, benar. Aku tidak boleh memaafkan semudah itu. Berani sekali dia ganti PIN ATM. Malah membuat aku rugi. Kalau nanti dia datang, jangan hiraukan dulu. Biar dia menunggu. Aku juga berpikir begitu. Cincin itu kenapa sangat mirip dengan model wanita iblis itu? Cincin ini tidak murah. Sepertinya Song Yuan benar-benar mengeluarkan banyak uang kali ini. Kalau nanti dia datang, akan kuberi senyuman. Song Yuan, apa yang kau pikirkan? 30 miliar bukan jumlah kecil. Kita mau uang atau mempertahankannya? Luci, aku tidak ingin jual. Bagaimana kalau kita daftarkan sebuah perusahaan, mencari junior yang ahli di bidangnya, untuk kembangkan bersama? Bagaimana? Kebetulan, aku sudah memilih orang-orangnya. Nanti kita ketemu mereka saat ada waktu. Kalau tidak ada masalah, langsung kita mulai. Baiklah. Kalau begitu, ayo pergi. Lihat itu, dia datang. Apa Song Yuan buta? Yao Yao ada di sini. Dia menunggumu semalaman, tidak ada kata maaf tapi langsung pergi. Padahal aku sudah merencanakan untuk tersenyum, tapi dia malah mengabaikanku. Yao Yao, bertahanlah. Ini cuma taktik laki-laki. Kalau kau mengalah duluan, kau kalah. Benar. Aku tidak boleh mengalah. Dengan sifat Song Yuan, tidak sampai 3 hari, dia pasti akan datang untuk berbaikan. Mobilku sudah datang. Aku pergi dulu ya. Iya. Dadah. Itu dia. Aku baru saja selesai dari kantor. Sudah putuskan mau apa? Aku dijebak. Aku makan sesuatu yang tidak beres. Tolong bantulah aku. Aku akan bertanggung jawab. Halo, kau dengar aku? Iya, aku dengar. Tapi kita tidak perlu bertemu kan? Berikan saja alamatmu. Aku kirim cincinnya kembali padamu. Aku sudah janji akan tanggung jawab. Aku tidak akan ingkar janji. Besok jam 7 malam di Kafe bawah grupku, kita bertemu di sana. Ini pertama kalinya aku mendengar seorang perempuan mengatakan harus bertanggung jawab. Entah kenapa si perempuan galak itu hari ini sepertinya kumat. Semua kerjaan harus selesai sebelum jam 7. Aku hampir mati kelelahan. Aku juga. Begitu banyak laporan, tanganku sampai pegal. Pacarku datang. Ayo kita pergi. Ayo. Dulu waktu aku pulang kerja, Song Yuan juga akan menyetir untuk menjemputku. Walau mobilnya memang tidak bagus. Tapi setidaknya aku tidak akan setengah mati begini menunggu mobil. Kanian Chen, kau ada waktu hari ini? Mau keluar makan malam bersama? Tentu. Akan kukirimkan alamatnya. Datang untuk mencarinya. Kanian Chen, kau jemput aku pakai mobil ya. Aku malas berdesakan di kereta. Sekarang jam pulang kerja, macet sekali. Sekarang jam pulang kerja. Macet sekali. Kau pesan taksi saja. Langsung ke sini. Halo, Kanian Chen. Yang benar saja. Kenapa dia tidak menjemputku? Jangan-jangan Kani Hanchen ingin mengajakku makan malam romantis. Dia butuh waktu untuk menyiapkan kejutan. Hei, Song Yuan, baru sekarang menjemputku. Kemana saja selama ini? Oh, karena tadi ada orang lain tidak enak ya. Akhirnya kau bawa juga hadiah untuk minta maaf. Song Yuan, aku akui,
hadiahmu memang bagus. Tapi, itu sudah terlambat. Sekarang ini, aku akan makan malam romantis dengan Kak Nianjan. Dia bahkan meluangkan waktu untuk menyiapkan kejutan untukku. Satu hadiah kecil darimu tidak ada apa-apanya. Kau itu... Kemana dia? Harusnya dia minta maaf, memberikan hadiah, lalu memohon supaya aku tidak jadi pergi. Dasar laki-laki. Kalau bukan untuk berbaikan, lalu untuk apa kesini? Ini aku kembalikan. Katakan, apa yang kau inginkan? Sebenarnya aku tidak menginginkan apa-apa. Tanggal pernikahan tetap, hanya pengantinnya diganti. Tapi kalau boleh jujur, aku sedang menghadapi masalah sulit. Kalau kau tidak mau membantu, anggap saja aku lancang. Masalah apa? Katakan. Tolong, jadilah pengantinku. Apa? Begini ceritanya. Aku tidak memaksamu untuk menyetujuinya. Bagaimanapun malam itu juga sebuah kecelakaan. Kalau kau merasa hal ini terlalu mendadak, aku bisa mengerti. Maaf ganggu. Tunggu sebentar. Aku telepon dulu sebentar. Kuberi waktu 3 menit. Aku ingin informasi tentang pria itu. Sehat secara fisik, tidak ada penyakit menular. Bagus. Mengingat hari itu, tidak ada kebiasaan buruk. Tidak ada catatan kriminal. Bagus sekali. Sepertinya memang terlalu mendadak ya. Kalau tidak berhasil, mungkin aku akan menyewa gadis dari internet saja. Permintaanmu ini aku bisa setuju. Tapi aku harap tidak hanya sekedar mengadakan pernikahan. Kita daftarkan surat nikah kita. Kenapa? Tuan Song tidak mau? Maaf ya, hal ini memang... Tidak. Aku mau. Baiklah, kalau begitu... Besok pagi, jam 9, kau bawa identitasmu. Tunggu aku di kantor sipil. Bukankah ini terlalu cepat? Aku bahkan belum tahu namamu. Kau tidak mau mengenal situasiku lebih jauh? Tidak perlu. Tukar kontak dulu saja, biar bisa langsung menghubungi. Kalau begitu aku pergi dulu. Besok jam 9 pagi. Ya, dadah. Direkturku, apa Anda yakin ingin menikahi pria asing itu? Kau sudah selidiki semuanya kan? Song Yuan dari segala aspek tidak bermasalah. Wajahnya juga sepertinya dia orang baik ya. Tapi kalian baru kenal. Kalau bukan karena desakan keluarga, aku juga tidak mau begini. Nenekku dan nenek keluarga Xiao adalah sahabat bertahun-tahun. Mereka bersikeras. Aku bertunangan dengan tuan muda manja dari keluarga Xiao. Oh, Shuli, identitasku jangan dulu diberitahukan pada Song Yuan. Bilang saja, aku karyawan dengan gaji 8 juta per bulan. Anda ingin mengujinya? Takut dia mengincar harta keluargaku. Kita tidak bisa baca pikiran orang. Berhati-hati lebih baik kan? Siap, direkturku. Akan segera saya atur. Dia tadi menanyakan namaku ya? Kushiyu. Aku sekarang sudah punya istri.
sana. Kenapa? Kita makan barbeque. Kupikir kita sepakat untuk makan malam romantis. Warung ini enak sekali loh. Waktu aku di luar negeri, aku selalu merindukan rasanya. Sama seperti aku selalu merindukanmu. Kalau begitu, Kan Yanchen, mana kejutan untukku? Kejutan? Kau tidak menjemputku karena sedang menyiapkan kejutan, kan? Oh, kejutan. Ya, kejutan. Ada di rumahku. Begini, setelah kita selesai makan, kita ke rumahku. Aku akan memberikan padamu. Benarkah? Kan Yanchen, kau selalu baik padaku. Tapi ke rumahmu ya. Kenapa? Kan Yanchen, apa kau akan menikahiku? Ya, pasti. Ayo, makan dulu. Ada masalah pekerjaan. Aku harus jawab telepon. Oke, Kan Yanchen, kau urus pekerjaan dulu saja. Sekitar sini ada toilet di mana ya? Di sana. Ada hotel di sebelah sana. Kau cari saja. Manajer Chang, semua persiapan berjalan lancar? Tuan Song jangan khawatir, semua hal sudah diatur dengan baik. Silakan ikut saya ke ruang tamu, saya akan jelaskan semuanya. Apa? Song Yuan tidak membatalkan pernikahannya? Xiao Xi benar. Dia masih belum bisa melupakanku. Pria ini benar-benar keras kepala. Sudah sampai tahap ini masih tidak mau mengalah. Jangan-jangan dia berencana di hari pernikahan baru datang memohon padaku. Iya, aku mengerti. Aku pasti akan temukan James. Tidak, aku tidak main-main di luar. Oke. Aku masih ada urusan, ku tutup dulu. Yao, aku sudah kenyang. Ayo main ke rumahku sebentar. Di rumahku masih banyak minuman enak. Sudah malam begini masih mengajakku ke rumahnya. Siapa yang tidak tahu apa yang kau pikirkan? Yao, kau itu akan menjadi Nyonya Xiao. Apa kau tidak ingin melihat apartemen baru kita? Kita kan sudah lama tidak bertemu. Rumah baru? Mungkin dia hanya ingin melepas rindu denganku. Tidak ada salahnya melihat-lihat. Boleh juga. Baiklah. Tuan Putri, lihatlah rumah masa depanmu. Wah, enak ya jadi orang kaya. Song Yuan tidak akan mampu membeli rumah ini seumur hidupnya. Pilihanku memang tepat. Yao, sudah lama kita tidak bertemu. Kau pasti sangat merindukanku, kan? Kan Yanchen, aku belum kenyang makan malam tadi. Apa boleh kita makan lagi? Kalau begitu, setelah kau kenyang, bolehkah aku memakanmu? Baiklah Nyonya Xiao, silakan makan apa saja yang kau mau. Aku harus masak sendiri. Di rumah ini hanya ada kita berdua. Kalau bukan kau yang masak, masa aku? Kan Yanchen, aku belum pernah memasak. Aku tidak bisa. Oke, aku pesan makanan saja. Tapi sebelum makanannya datang, bagaimana kalau kita dulu... Kenapa? Pikiran dia penuh dengan hal seperti itu sih? Kan Yanchen, jangan terburu-buru. Kau pasti akan menikahiku, iya kan? Aku kembali ke negara ini memang untuk menikahimu. Xiao Nianchen, apa yang sedang kau lakukan? Ibu, kenapa ibu pulang? Halo Bibi, aku pacarnya Nianchen, Lin Suyao. Dasar perempuan murahan, masih berani mengaku sebagai pacar. Perempuan macam apa kau ini? Berani menggoda anakku. Perempuan sepertimu jangan harap bisa masuk ke keluarga Xiao. Xiao Nianchen, aku susah payah menjodohkanmu dengan keluargaku. Dan kau malah membawa perempuan tidak jelas pulang ke rumah.
Xiao Nianchen, kau sudah bertunangan. Kenapa membohongiku? Bu, dengarkan dulu penjelasanku. Aku tahu batasannya. Kau sudah dewasa, harus tahu mana yang penting. Pernikahanmu dengan nonaku kali ini harus berhasil. Kalau berhasil, keluarga kita bisa masuk lingkaran elit kota Jiangcheng. Baik-baik, aku mengerti. Yao Yao, sebaiknya kau pulang dulu hari ini. Aku akan menjelaskan padamu lain waktu. Xiao Nianchen, seharian aku bersusah payah untukmu melamar ke keluargaku. Xiao Nianchen ternyata sudah tunangan. Apa aku benar-benar salah pilih? Tuan Song jangan khawatir, semua hal sudah diatur dengan baik. Silakan ikut saya ke ruang tamu, saya akan jelaskan semuanya. Syukurlah, Song Yuan belum membatalkan pernikahan. Sekarang dia hanya marah karena kata-kataku yang terlalu menyakitkan. Dia masih kesal. Benar, kalau 2 hari lagi dia tidak datang mencariku, aku yang akan mencarinya. Itu pasti Song Yuan. Song Yuan, maafkan aku. Aku salah, aku. Ayah, ibu, adik, kenapa kalian kesini? Kenapa begitu kotor di sini? Adikmu menyukai seorang gadis. Keluarganya minta mas kawin 580 juta. Coba kau usahakan. 580 juta? Gajiku sebulan cuma 6 juta. Dari mana aku dapat 580? Bukankah masih ada Xiao Song? Adikmu dulu beli mobil 200 juta. Bukannya dia yang berikan. Aku sudah putus dengan Song Yuan. Apa? Hal sepenting ini kenapa tidak diskusikan dulu dengan kami? Iya, kalian sudah putus. Lalu bagaimana denganku? Ayah, ibu, aku benar-benar suka gadis itu. Kalian harus bantu aku cari jalan keluarnya. Iya, baik. Tenang dulu. Bagaimana kalau kau menikah dengannya dulu? Ambil dulu mas kawinnya dan hadiah pernikahannya. Lalu setelah itu, ceraikan dia. Ada apa? Ekspresi apa itu? Kau cuma punya satu adik laki-laki. Kalau bukan kau yang bantu, siapa lagi? Aku beritahu kau ya, kalau adikmu sampai tidak bisa menikahi istri gara-gara kau akan jadi pendosa bagi keluarga Lin. Tidak bisa. Kalau sekarang merendahkan diri pada Song Yuan itu terlalu memalukan. Kalau memang tidak bisa, aku masih punya Xiao Nianchen. Benar, dia bilang ingin mencariku untuk penjelasan kan? Aku akan pikirkan cara lain. 3 hari. Mereka hanya memberi kita waktu 3 hari. Kau harus segera bertindak. Aku belum tahu apa pekerjaanmu. Oh, aku bekerja di grupku sebagai ketua tim di departemen teknis. Biasanya pekerjaannya cukup sibuk dan banyak lembur. Oh, wajar. Aku juga sering lembur. Tapi aku tidak tahu dia akan keberatan atau tidak. Sebenarnya akhir-akhir ini aku berencana untuk berhenti. Jadi mungkin untuk beberapa waktu aku akan menganggur. Oh. Tapi aku berencana dengan temanku untuk bisnis bersama di bidang AI. Bidang AI? AI punya prospek bagus kan? Pasarnya ada di dalam dan di luar negeri. Aku tunggu AI-mu diluncurkan. Dia sama sekali tidak marah, malah menyemangatiku. Kalau Lin Shuyao pasti sudah meledak. Dia berbeda sekali. Aku punya sebuah rumah yang harusnya jadi transaksi sore ini. Nanti bisa terjual sekitar 3 miliar. Apa ada kompleks perumahan yang kau minati? Kalau ada waktu, kita bisa pergi lihat bersama. Aku hampir lupa soal ini. Kalau tidak tinggal bersamanya, nenek pasti akan bilang aku pura-pura menikah untuk menipunya. Aku punya apartemen 3 kamar di kawasan Ring 3. Kau boleh tinggal bersamaku.
Nanti kalau rumahnya sudah terjual, aku berikan kartunya. Kau bisa pakai untuk keperluan rumah tangga. Antara suami istri tidak perlu perhitungan. Harusnya saling mendukung dengan baik. Aku masih ada rapat setelah ini. Alamatnya nanti aku share ya. Aku pergi dulu ya. Iya. Ini sebenarnya istri ajaib macam apa sih? Halo, Ibu? Kalian Di rumah kan? Ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Kebetulan sekali, Ibu hampir sampai. Kita bicara saat bertemu ya. Ibu sudah sampai di mana? Di rumah tentu saja. Ibu sudah membuatkanmu iga asam manis. Yau paling suka makanan itu. Ya sudah, Ibu tutup dulu ya. Kami segera sampai. Ayo. Ibu, dengar aku dulu. Ibu. 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 Suyo belum pindah. Aduh, celaka. Kalian, kenapa kalian datang? Yau, kau pasti belum makan sepulang kerja. Sini. Ini Bibi bawakan makanan favoritmu. Iga asam manis. Aduh. Yao, kemana Song Yuan, ha? Song Yuan. Song Yuan sudah lama tidak pulang. Apa Song Yuan yang suruh? Ada apa? Kalian berdua bertengkar lagi ya? Yau, kalian sebentar lagi menikah, harus hidup rukun dan bahagia. Kalau si Song Yuan itu ada yang membuatmu tidak puas dengannya, bilang saja pada Bibi. Bibi akan membereskan dia untukmu, ya? Betul itu, Yao. Kalian sebentar lagi akan mengadakan pernikahan. Masih banyak yang harus dijalani. Benar sekali. Ngomong-ngomong soal menikah, ini adalah barang-barang mas kawin Bibi. Nanti semua ini akan diwariskan kepadamu. Semua ini semua untukku. Betul. Aduh, Bibi, jangan repot-repot. Walaupun Song Yuan masih punya banyak sifat yang belum matang, tapi demi kalian, aku akan mendidiknya. Aku pasti bisa mengurusnya. Benar. Ayah, Ibu, kenapa kalian datang? Tidak memberitahu aku. Kalau kami tidak datang, kami tidak akan tahu kalau kalian sedang berselisih. Sebentar lagi, kalian akan mengadakan pernikahan. Jangan sampai bikin masalah, ya. Song Yuan, masalah yang harusnya bisa selesai dengan minta maaf, malah kau seret ayah ibumu juga. Pada akhirnya, satu keluarga harus minta maaf padaku. Song Yuan, kau pantas menerimanya. Hei, kau mau kemana? Ayah, Ibu, ikut aku keluar sebentar. Ada apa sebenarnya? Pokoknya ikut dulu. Ayo. Song Yuan, ada apa sebenarnya dengan kalian berdua? Apakah tidak bisa dibicarakan baik-baik? Ayah, Lin Suyo mengkhianatiku. Kami sudah putus sejak lama. Apa? Putus katamu? Sejak kapan itu terjadi? Lalu bagaimana dengan pernikahannya? Bu, jangan panik dulu ya. Pernikahan akan tetap berlangsung. Aku telah menemukan menantu yang 1000 kali lebih baik. Ini dia. Dasar anak nakal, apa yang kau lakukan? Hah? Surat nikah ini asli. Benar juga. Gadis ini dibandingkan Lin Suyao lebih cantik ya. Pokoknya pernikahan akan tetap berlangsung. Kalian berdua tunggu saja pestanya. Song Yuan, kau sudah dewasa sekarang. Selama kau bahagia, apapun yang kau lakukan, ayah dan dukungmu tanpa syarat. Itu benar. Kau pasti sedang sibuk. Ayah dan ibu tidak akan mengganggumu. Kalau kau tidak sibuk lagi, bawa gadis itu pulang ke rumah untuk makan malam bersama. Ya, baiklah. Sia Song, aku datang untuk tanda tangan kontrak. Kau punya waktu? Ayah, Ibu,